Al-Mukarram Al-Ustadz Ali Ridho Romli SAG dan para pengurus Masjid Al-Mutakin, pengurus dan kepala dan stafnya yang kami hormati, dan para bapak-bapak perwakilan dari jamaah subuh dari 3 kelurahan, dan dari utara, Kebupaten Baru, Pulau dan Keramat Merah. Alhamdulillah wa syukurillah, meskipun suasana hujan sejak sore diguyur, tapi berkat tekat dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terpilih yang hadir di sini, saya anggap pasukan amfibi. Kenapa? Hujan pun mereka hadir, datang, tidak ada halangan untuk hujan ini. Alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan atas niat yang baik ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kita diberikan, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat taufik hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai taklim kita yang akan diisi nanti oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Ridho Romli lagi, ya, mari kita baca surah Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dan keluarga kita di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada penyakit, dijauhkan daripada bahaya malapetaka yang bisa ngomong kecil. Kedua, kita baca surah Fatihah juga kita hadiahkan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit maupun di rumah, kita minta mudah-mudahan diangkat penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembaca Fatihah kita ketiga kita hadiahkan, kita kirimkan untuk keluarga kita masing-masing yang telah pulang ke rahmatullah, entah itu bapak kita, saudara kita, ya, kita mudah-mudahan diterima amal ibadahnya, diampuni segala kesalahan dan dosanya. Ala hadhihi wa ala kulli nadil ala hadatin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa bil wa'alim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika nadaini bani qaswabi barik asadil rabbi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani lisanal kidam wa manfal ilmi wal hilmi wal hikmati wal ikam abil qasim sayyidina wa habibina wa safirina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidu darafai ya Rabb, zidu darafai ya Rabb, makarama wa tadhima wa rifatan wa mahamatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala anta bil qadir alim wa bil jalil sadatina wa a'in
lana ma mata ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi maliman a'udzu bi siwaka indal hululil hadisil amimi ya rabbi bil wala yudhika rasulullahi ja'ubami idil karim tajjala bismi muntakimi ya rabbi bil mustafa balil maqasidana waqfir lana wal ali wa rahmatan summa tabi'ina lahum ahli tuqa wan nuqa wal hilmi wal kalami Mustafa balil maqasidana waqfir lana ma mada Allahumma salli wa sallim wa barik li al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih hadirin. Marilah kita sama-sama kita dengarkan, kita simak apa yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ali Ridho Romli. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan kita di bidang agama, juga untuk mempertebar iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Mukarram Ustaz Ali Ridho Romli waktu kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, jamaah subuh gabungan yang tergabung dalam forum silaturahim salat subuh gabungan 3 kelurahan Gandaria Utara, Keramapela dan Pulau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang saya hormati, sama-sama kita muliakan segenap pengurus forum silaturahmi subuh gabungan, dan yang tak lupa yang kami hormati seluruh jajaran DKM yang tergabung dalam forum silaturahmi subuh gabungan
wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam satu agenda yang mulia, sholat subuh berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian-kajian ilmu. Mudah-mudahan segala apapun yang kita niatkan dari rumah ke tempat ini Allah catat sebagai amal ibadah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini akan saya baca 1-2 makalah-makalah para sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tertulis di dalam kitab Nasaihul Ibad Al-Munabbihat 'alal Isti'dad li Yaumil Ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maqalatul 'Ashrun An Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Man lam yakun indahu sunnatullahi wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'un. Qila lahu ma sunnatullah, qala kitmanu sirri, wa qila ma sunnatur rasul, qala al-madaratu bainan nas, wa qila ma sunnatu awliyaihi, qala ihtimalul adha 'anil nas. Salah seorang sahabat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama sahabat Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu berkata, satu kalam mutiara yang terlontarkan dari salah seorang sahabat Nabi, yaitu sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini adalah pengganti baginda Rasul. Setelah wafatnya Rasul diganti dengan sahabat Abu Bakar, lalu diganti dengan sahabat Umar, lalu diganti dengan sahabat Utsman, dan dilanjutkan estafet perjuangan baginda Rasul oleh sahabat Ali radhiyallahu anhu. Sahabat Ali ini salah seorang sahabat yang dalam dirinya komplit sebagai salah seorang sahabat. Kalau kita pernah dengar baginda Rasul adalah gudangnya ilmu, maka sahabat Ali adalah pintu menuju gudangnya. Artinya sahabat Ali ini adalah salah seorang sahabat yang pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa, seorang ilmuwan. Sahabat Ali bukan sekadar seorang ilmuwan saja, tapi sahabat Ali juga terkenal beliau adalah seorang pahlawan, pejuang Islam yang ikut membela perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau orang dulu itu perang itu berbalik badan saja tidak, apalagi lari. Tidak. Seorang pejuang yang luar biasa sahabat Ali.
Ali selain seorang ilmuwan, seorang pejuang. Kalau boleh dihitung berapa banyak sobekan yang ada di tubuhnya sahabat Ali sebagai seorang pejuang. Selain seorang ilmuwan, seorang pejuang, sahabat Ali terkenal dengan seorang yang ahli ibadah, khusyuk ibadahnya. Pernah satu saat sahabat Ali ini adalah di antara para sahabat yang terkena panah ketika berperang. Terkena panah kaki sahabat Ali ketika ingin dicabut, sakitnya luar biasa. Sebuah panah menancap di kakinya. Tidak kuat menahan rasa sakit. Sebuah panah yang terkena kakinya sahabat Ali. Lalu beliau berkata, tunggu, biarkan saya laksanakan sholat. Nanti ketika sholat, cabutlah anak panah tersebut. Ini berarti menunjukkan sholatnya benar-benar khusyuk lillahi ta'ala. Sampai keadaan apapun yang terjadi di dalam sholat tidak terasa oleh sahabat Ali. Dicabut itu anak panah, sahabat Ali tetap dalam melaksanakan sholat. Khusyuknya luar biasa. Apa kata sahabat Ali dalam maqalah ini? Qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu man lam yakun indahu sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaihi falaysa fi yadihi syai'. Dalam diri seseorang jika tidak tertanamkan sunnatullah, tidak tertanamkan sunnatu rasulih, tidak tertanamkan sunnatu awliya'ih, falaysa fi yadihi syai', maka dalam diri seseorang ini tidak ada sesuatu yang dapat diperhitungkan. Mohon maaf, ini orang tidak punya harga diri, tidak ada harganya, nggak punya sunnatullah, nggak punya sunnatu rasulih, nggak punya sunnatu awliya'ih, maka ini orang tidak ada harganya. Mohon maaf kalau boleh diibaratkan dia adalah orang yang hidup, namun hidupnya seperti orang yang mati. Dibilang hidup enggak, dibilang mati juga tidak. Mohon maaf, seperti adalah seorang yang mati yang berjalan. Kenapa? Dalam dirinya tidak tertanamkan sunnatullah, tidak tertanamkan sunnatul rasulih, tidak tertanamkan sunnatul awliya'ih. Ditanya sahabat Ali, ma sunnatullah wa ma sunnatul rasulihi wa ma sunnatul awliya'ih. Ditanya sahabat Ali, apa yang dimaksud dengan sunnatullah, apa yang dimaksud dengan sunnatul rasulih, apa yang dimaksud dengan sunnatul awliya'ih. Qala Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu, sunnatullahi manusib wa huwa ma akhfahu an-nas minal hadisi 'inda syahsin. Sunnatullah, adat kebiasaan Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimaksud adalah manusir, bisa menyimpan rahasia, bisa menyimpan rahasia. Yang dimaksud apa? Wa huwa ma akhfahu an-nasu minal hadisi 'inda syahsin, sesuatu yang memang tidak mau diperlihatkan oleh seseorang dalam pembicaraan, dia dapat memegang rahasia. Seorang malu ketika dia ucapkan di hadapan yang lainnya, maka itu tidak diceritakan kepada orang lain. Ini adalah manusir, menyimpan rahasia. Itu adalah sunnatullah, ay'adatuhu, sunnatnya Allah, kebiasaannya Allah, manusir,
dia dapat memegang rahasia. Sesuatu yang nggak umum diomongkan orang, yang malu diomongkan orang, dia tidak umbar ucapan tersebut. Dia bisa pegang seerat-eratnya. Ini yang dimaksud dengan sunnatullah. Bisa menyimpan rahasia. Aib siapapun dia bisa pegang. Tidak mempermalukan orang lain. Sunnatullah. Wakila ma sunnatu rasulihi ya Ali. Wahai sahabat Ali, apa yang dimaksud dengan sunnatu rasul? Qala sunnatur rasul al-madaratu bainan nas. Sahabat Ali ditanya, apa yang dimaksud dengan sunnatur rasul dalam ucapanmu wahai sahabat Ali? Sahabat Ali menjawab, sunnatur rasul al-madaratu bainan nas. Sunnahnya Rasul itu adalah belas kasih terhadap sesama manusia. Belas kasih terhadap sesama manusia. Punya sifat kasih sayang terhadap sesama manusia. Itu adalah sunnatul Rasul. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita tahu beliau punya hati yang luar biasa. Perjuangan baginda Rasul luar biasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu saat berjuang ke Taif. Apa yang terjadi? Dimusuhin Rasulullah, dilempar Rasulullah, disambit Rasulullah sampai kakinya berdarah. Marah baginda Rasul? Tidak. Benci baginda Rasul dengan umatnya? Tidak. Padahal mohon maaf, malaikat telah turun berbicara kepada baginda Rasul, wahai baginda Rasul, apa yang dapat saya bantu dengan kejadian ini? Kalau perlu, apakah saya perlu mengangkat gunung Uhud lalu menjatuhkan untuk umatmu ya Rasulullah? Jangan. Rasulullah punya sifat al-madarah, kasih sayang terhadap umat. Jangan. Innahum la ya'lamun. Mungkin mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak tahu. Rasulullah masih punya sifat kasih sayang. Berangkat Rasulullah melaksanakan sholat jamaah. Satu hari Rasulullah berangkat, mohon maaf, diludahin baginda Rasul. Hari kedua berangkat kembali baginda Rasul, diludahin baginda Rasul. Marah? Tidak. Hari ketiga berangkat baginda Rasul, diludahin baginda Rasul. Marah? Tidak. Hari selanjutnya baginda Rasul berangkat melaksanakan sholat. Kok tumben gak ada yang meludahin? Ditanya, mana si fulan? Rasulullah gak cerita dia adalah orang yang menyakiti Rasul. Tidak. Rasulullah hanya bertanya, mana si fulan, mana si fulan? Oh, si fulan lagi sakit, ayo kita tengokin. Mana baginda Rasul? Tidak. Jangan ditanya kalau kita disakitin orang. Lagi mau sholat subuh gabungan disiram air, marah kita. Al-madaratu bainan nas, punya sifat kasih sayang kepada sesama manusia. Ini adalah sunnatul Rasul. Al-madaratu bainan nas. Wakila ma sunnatu awliyaihi. Lalu sahabat Ali ditanya, apa yang dimaksud dengan sunnah awliyaihi? Awliya itu adalah jamak, bentuk jamak dari waliyun. Apa kebiasaan yang dilakukan oleh kekasih-kekasih Allah? Qala ihtimalul ada anin nas. Sahabat Ali menjawab, kebiasaan kekasih Allah adalah ihtimalul ada, menanggung beban penderitaan orang lain, saling membantu, saling menolong. Sunnatu awliya. Tetangga kita lagi punya hajat,
kita bisa bantu dengan semaksimal mungkin. Ada sesuatu yang kita bantu bentuknya materi, ya silakan. Tidak ada bentuk materi yang dapat kita bantu, kita hadir ikut memberikan senang kepada saudara. Saudara kita lagi terkena musibah, kita ikut datang, kita ikut membantu. Ihtimalul ada, menanggung beban penderitaan orang lain. Sunnatullah wa sunnatu rasulihi wa sunnatu awliyaih. Ini dapat dilakukan oleh orang-orang muslim. Insya Allah dia punya harga diri dan punya martabat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hal ini sebagaimana juga yang pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu yatawasawna bi thalathi khisalin wa yatakatabuna biha. Umat-umat pun terdahulu pernah mereka saling berwasiat, saling menasehati, mereka saling tukar pikiran, saling memberikan tulisan-tulisan kepada yang lainnya. Kalau sekarang istilahnya mereka kirim SMS, kirim WA. 3 perkara yang dilakukan oleh orang terdahulu. Mereka saling menasehati. Apa nasihat orang-orang terdahulu? 1. Man amila li akhiratihi kafallahu amra dinihi wa dunya. Man amila, siapapun orang yang melakukan syai'an minal a'mali akhiratihi, satu amal kebaikan untuk kebutuhan akhiratnya. Dia lakukan satu amal untuk kebaikan akhiratnya. Kafallahu amra dinihi wa dunya. Orang yang bisa melakukan satu amal kebaikan untuk kepentingan akhiratnya, maka Allah akan berikan kecukupan untuk orang tersebut. Amra dinihi wa dunya, perkara urusan agama dan dunianya Allah berikan kecukupan. Syukur alhamdulillah kalau tertanam dalam diri kita bisa melakukan perkara-perkara akhirat yang sebagai bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan jaminan kepada kita, Allah cukupi untuk kita amra dinihi wa dunya, perkara urusan agama dan dunianya Allah berikan kecukupan. Yang kedua, mereka saling berwasiat, wa man ahsana sariratahu ay dhamira qalbihi ahsanallahu ala niyatahu. Yang kedua, mereka saling berwasiat, man ahsana sariratahu, siapapun orang yang bisa memperbaiki hatinya diperbaiki. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Ahsanallahu ala niyata. Allah akan perbaiki seluruh jasad tubuh orang tersebut. Kenapa? Al-zahir yadullu ala al-batin. Bentuk postur tubuh fisik manusia itu adalah merupakan cerminan dari hati seseorang. Kalau hatinya bagus, hatinya baik, insya Allah fisik jasadnya pun ikut baik. Makanya mereka saling berwasiat, perbaiki hatimu, insya Allah jasad fisikmu pun akan baik. Al-zahir tadullu alal batin. Bentuk fisik tubuh kita adalah merupakan cerminan daripada hati kita. Hati kita baik, insya Allah sehat, tubuh fisik kita ikut sehat. Kenapa? Hati kita baik. Tapi kalau hati ini enggak baik, hati ini sakit, insya Allah jangan ditanya, tubuh pun akan ikut menjadi sakit. Al-zahir tadullu alal batin. Bentuk fisik ini merupakan cerminan daripada hati. Kalau hati kita lagi sakit, bentuk zahir kita akan sakit. Mohon maaf, hindari
iri, dengki, tidak suka kepada orang lain, maka fisik kita pun akan sakit. Orang yang punya, mohon maaf, ada orang punya motor baru, ada orang punya rumah baru, ada orang punya kendaraan baru, kita sakit hati. Masya Allah, seluruh tubuh kita pun akan sakit hati. Kenapa? Hati kita masih kotor. Ada orang benci kepada orang lain, naudzubillah min dzalik, hatinya kotor, maka fisiknya pun akan menjadi kotor. Ahsana sariratuhu ahsanallahu ala niyatahu. Orang yang hatinya baik, insya Allah Allah pun akan perbaiki jasad fisiknya orang tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga, mereka saling berwasiat. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan. Man aslaha, siapapun orang yang dapat memperbaiki ma bainahu wa bainallah, hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia perbaiki dengan sebaik-baiknya. Salat 5 waktu tidak ada yang ketinggalan, alhamdulillah. Terlebih dia tambahkan qobliyah ba'diyahnya. Berarti orang ini adalah orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hablum minallahnya kan. Puasa fardunya, jangankan yang fardu, yang sunnah dia aktif melaksanakan puasa. Oh, berarti orang ini adalah memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa janji Allah yang Allah berikan? Man aslaha bainahu wa bainallah, orang yang memperbaiki hubungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas, Allah akan berikan jaminan orang tersebut akan baik dengan sesamanya. Maka jangan sekali-kali kita iri, dengki, bermusuhan kepada saudara-saudara kita, jangan. Itu kita kembalikan kepada Allah. Mungkin ibadah kita ada kurang-kurang. Kok orang pada benci kepada kita? Kita sadar diri, mungkin ibadah kita ada yang kurang. Sholat kita mungkin dengan adanya keterpaksaan, sholat kita mungkin seada-adanya. Kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Insya Allah hubungan kita sesama manusia pun juga akan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang mau dimusyawarahkan, barangkali ada yang mau dibicarakan, saya persilakan. Mungkin ada bapak-bapak yang mau tanya, silakan sebelum tutup. Terutama menghadapi bulan suci Ramadan, mungkin banyak bapak-bapak yang belum jelas, belum paham mengenai soal bulan suci Ramadan dan lain-lainnya. Pokoknya kami persilakan, mumpung ada Al-Mukarram guru kita yang baru bertanya mengenai soal terutama di bidang bulan suci Ramadan, itu banyak sekali yang kita belum tahu. Silakan bawa bapak bertanya, bebas apa saja. Ini ditutup. Ada yang bertanya, biasanya ada. Mungkin bapak-bapak bertanya, silakan. Pengajian kita. Ya. Nah, yang datang, silakan. Kalau dijelaskan Pak Ustaz, amalan-amalan sunnah di bulan Rajab dan bulan Sa'ban sebelum Ramadan, amalan-amalan apa yang dilakukan Nabi dan sahabat? Baik, terima kasih. Ini bulan kita masih di bulan Rajab, termasuk bulan yang di dalam Al-Quran dijelaskan ada 4 bulan yang Allah berikan keistimewaan yang tergolong dalam bulan yang mulia. 1 bulan terpisah dan 3 bulan bergandengan. Ya, yang pertama adalah bulan
Yang pertama adalah bulan yang terpisah di bulan Rajab, yang bergandengan adalah bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah adalah bulan Rajab. Ini kita masih di bulan Rajab, tentunya ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ada yang mengistilahkan adalah bulan Rajab dengan istilah Al-Asham. Al-Asham itu adalah kalau dilihat dari bentuk bahasa Arab diartikan sesuatu yang tidak terdengar. Tuli istilahnya. Maksudnya apa? Ketika datang bulan Rajab sudah tidak ada lagi terdengar peperangan-peperangan kalau di waktu dulu. Sudah tidak lagi terdengar pertikaian-pertikaian. Istilahnya kalau orang peperangan itu gencatan senjata, stop. Tidak ada kegaduhan datang bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab. Maka kita tanamkan dalam diri kita, tidak ada kegaduhan di bulan Rajab. Ini bulan yang Allah muliakan. Apa yang kita lakukan? Banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa istighfar kita? Ada yang biasa diajarkan oleh guru kita, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ighfirli warhamni wa tub alayya, atau redaksinya yang lain, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 70 kali di waktu pagi dan 70 kali di waktu sore. Atau pakai sayyidul istighfar juga boleh, 3 hari di pagi hari, 3 hari di sore hari. Perbanyak istighfar. Doa jangan kita lupakan di bulan Rajab ini. Apa doa yang diajarkan? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, Engkau berkahi bulan Rajab ini, sekarang kita di bulan Rajab. Engkau berkahi bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan. Engkau sampaikan kami semua ya Allah sampai di bulan suci Ramadan. Ibarat orang bertanam, hari ini bulan ini adalah bulan orang menanam. Bulan Sya'ban ibaratnya adalah bulan orang yang menyirami. Bulan Ramadan adalah bulannya orang yang panen. Ya, kita udah nanam nih sekarang. Nanti bulan Sya'ban kita sirami, panennya kapan? Nanti di bulan Ramadan. Artinya apa? Kita persiapan. Ya, 3 bulan mendatang kita akan masuk di bulan Ramadan. Tanggal 5 atau tanggal 6 bulan Maret kita sudah masuk di bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban itu diantaranya apa yang kita lakukan, itu termasuk malam yang di dalam hadis dikatakan, ya, ada 4 malam yang Allah muliakan. Malam itu adalah malam yang yustajabud du'a. Allah kabulkan doa seorang hamba manusia, termasuk di awal malam di bulan Rajab, termasuk nanti adalah malam nisfu Sya'ban, termasuk setiap Lailatul Jum'ah, 5 malam yang Allah muliakan. Malam hari raya Idul Fitri, malam hari raya Idul Adha, awal malam di bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, dan malam-malam di hari malam Jumat. Itu malam adalah malam yang yustajabud du'a, malam yang dikabulkan doanya seorang hamba manusia. Di bulan Rajab ini kita banyak-banyak istighfar, kita banyak berdoa, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Sya'ban apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin memperbanyak berpuasa, silakan. Kalau orang dulu itu sambungkan puasanya, dia mulai bulan Rajab puasa, bulan Sya'ban dia berpuasa, Ramadan berpuasa, ditambah 6 hari bulan Syawal dia berpuasa. Silakan. Saya ingatkan barangkali bapak-bapak yang barangkali tahun kemarin yang masih ada punya hutang puasa, segera dibayarkan puasanya. Jangan sampai kita masuk di bulan Ramadan kembali masih punya hutang puasa. Kita menanam mulai dari saat ini, berlatih puasa. Jangan sampai datang Ramadan berpuasa kaget nggak buat puasa. Jangan. Kita lakukan latihan berpuasa. Kita banyak beristighfar. Kita banyak beramal soleh di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban.
Baik. Saya bertanya, kalau kita menghadapi bulan Ramadan, tapi kita masih punya utang 3 hari atau 4 hari, Iya. kita lupa, apakah kita Ramadan kita tadi itu yang kita lakukan diterima nggak tak? Kita masih punya utang tapi sudah bulan Masuk Ramadan. Ramadan yang benar. Oke, baik. Dalam keterangan-keterangan ilmu fikih yang saya dapatkan, kalau orang punya hutang puasa, maka sebaiknya segera mungkin dia lakukan pembayaran puasa tersebut. Kapan mulainya? Ramadan habis, masuklah di tanggal 1 Syawal. Ini tanggal 1 Syawal adalah tanggal yang tidak boleh berpuasa, karena ada 5 hari yang diharamkan berpuasa. Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, 3 hari tasyrik yang diharamkan berpuasa. 5 hari tidak boleh orang berpuasa pada hari tersebut. Tanggal 1 Syawal perek tidak berpuasa. Mulailah andai kata tanggal 2 Syawal dia berpuasa, bayar hutangnya. Tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dia punya hutang 3 hari. Secepat mungkin dia bayarkan, itu akan lebih baik dalam pelaksanaan pembayaran hutang puasa. Namun Allah masih berikan kelonggaran. Sampai kapan kelonggaran tersebut? Jangan sampai masuk kepada Ramadan yang akan datang. Ramadan kemarin saya masih umpamanya masih ada yang punya hutang 3-5 hari. Maka ingatkan, kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Bagaimana hukumnya masih punya hutang 3 hari atau 5 hari, besok sudah bulan suci Ramadan. Sahkah puasa Ramadan yang dia lakukan tersebut? Apakah dia tetap melaksanakan qada hutang yang 3 hari, 5 hari tahun sebelumnya? Ya, lakukan Ramadan yang ada pada saat itu. Niatkan puasa untuk Ramadan pada saat itu. Hutangnya yang 3 kemarin gimana? Lunas dengan masuknya Ramadan yang baru? Tidak. Catatan tersebut masih ada berapa hari yang dia hutangkan. Bahkan bukan cuma itu, ada satu denda istilahnya. Ketika dia punya hutang 3 hari belum sempat terbayarkan, sudah terlanjur masuk di bulan Ramadan berikutnya, maka dia terkena denda 1 hari 1 mud, dia wajib membayarkan. Apakah cukup dengan bayar denda tersebut? Tidak. Hutang 3 hari masih tetap harus dibayarkan. Tambahannya dia terkena denda 1 hari 1 mud yang harus dibayarkan. Setahun, 2 tahun, 3 tahun tidak terbayarkan, tinggal dikalikan saja. Berapa tahun dia tidak melaksanakan qada Ramadan yang dia punya hutang tersebut. Punya hutang berapa hari? 10 hari. Berapa tahun yang dia tidak laksanakan qada tersebut? 10 tahun Pak Ustaz dia tidak bayarkan. 10 hari tetap harus dibayarkan. Tambahannya berapa? 1 mud dikali 10 dikali 10 tahun. Umpamanya ibarat 1 mud adalah umpamanya 1 liter. Dia punya hutang 10 hari, berarti 10 liter dalam setahun yang harus dia keluarkan. Berapa tahun dia tidak bayarkan? 10 tahun dia tidak bayarkan. Berarti 10 liter dikali 10, 100 liter yang harus dia keluarkan sebagai bentuk denda dia, karena dia lalai tidak segera untuk membayarkan, mengqada hutang-hutang puasanya. Jadi ingat itu, karena dulu kita masih muda ya, masih muda lalai puasanya, ada hutang yang belum terbayarkan. Ingat lebih itu. Berapa tahun kira-kira? Ini maksudnya adalah jangan sampai orang lalai tidak berpuasa Ramadan dibiarkan begitu saja, supaya jangan seperti itu. Segera mungkin dibayarkan qada Ramadan. Sudah cukup ya? Baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya ulangi lagi 3 wasiat yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu. Mereka saling berwasiat dan mereka saling tukar
dalam tulisan-tulisan mereka, man amila li akhiratihi kafahullahu amradinihi wa dunya. Orang yang melakukan sesuatu amal untuk kebutuhan akhiratnya, insya Allah Allah akan berikan kecukupan urusan dunia dan urusan agamanya. Wa man ahsana sariratahu ahsanallahu ala niyatahu. Orang yang bisa memperbaiki hatinya, niscaya Allah pun akan memperbaiki dohir jasad fisik orang tersebut. Wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahullahu ma bainahu wa bainan nas. Orang yang dapat memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memperbaiki hubungannya dengan sesama manusia. Faman ahabbahullahu taala ahabbahullahu khalqu. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia pun akan dicintai oleh sesama makhluk yang lain. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali guru kita dengan guru kita Kiai Haji Ahmad Sholeh Marwani. Dan saya, kalau ada kurang yang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin sekalian pelajaran kita ya yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz kita Al-Mukarram Ali Ridho Romli Esani. Mudah-mudahan manfaatnya untuk menambah ilmu pengetahuan kita di bidang agama juga. Jadi kita ini mempunyai ilmu yang bermanfaat untuk kita lakukan sehari-hari kita. Hadirin sekalian, sebelum kami tutup acara ini, mungkin ada pengumuman besok minggu depan kita sholat berjamaah berusaha di tempat Masjid Al-Makmur sini. Kita bukan ya? Bukan. Karena kita hanya umur, sehat walafiat, kita bisa hadir di sana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang meskipun hujan lebat sekali dari sore, tapi alhamdulillah Bapak hadir ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita menambah ilmu pengetahuan kita dan juga menambah pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Ini ada pengumuman keuangan? Ada? Lanjut begini sekalian, untuk berbagi tentang kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ada? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan laporkan